Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kondisi apapun. Tetap haus akan ilmu pengetahuan. Anak-anak, sebagaimana kalian ketahui, dasar negara kita itu adalah Pancasila. Ada 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia itu bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk jatuh dari langit, wah jadi Pancasila. Tidak. Tetapi ada proses di sana. Ada proses panjang sehingga Pancasila itu ditetapkan, disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Nah, untuk mengetahui proses itu, maka kalian perlu memahami perjalanan bangsa ini terlebih-lebih seketika mendekati kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita awali dari tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret anak-anak, itu Jepang mulai menguasai Indonesia. Yang dikuasai oleh Jepang tidak hanya Indonesia, tetapi banyak negara-negara di Asia yang sebelumnya itu menjadi koloni dari negara-negara barat, negara-negara Eropa, Belanda, Portugis, Inggris dan macam-macam, itu dikuasai oleh Jepang. Mereka diserang oleh Jepang, diusir oleh Jepang. Sehingga Jepang menguasai beberapa negara-negara di Asia, termasuk di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Mereka masuk ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Masuk ke Indonesia, orang Belanda diserang. Kocar-kacir orang Belanda. Ada yang lari kembali ke negaranya, ke Belanda sana. Ada yang lari naik kapal, sembunyi-sembunyi itu larinya ke Australia. Ada yang bingung tidak bisa melarikan diri, dikejar oleh Jepang, ditangkap, disiksa dan macam-macam. Singkat kata, Jepang menggantikan Belanda menjajah Indonesia. Ternyata Jepang itu memiliki semboyan. Kenapa mereka ingin menguasai Asia? Karena mereka merasa sebagai saudara tua, merasa sebagai kakak. Mereka punya semboyan 3. Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Jadi 3 itu ya, itu semboyan mereka. Seolah-olah mereka lah yang pemimpinnya negara-negara Asia. Tapi ternyata setelah dikuasai Jepang, keadaan bukan lebih baik dibanding dengan ketika dikuasai oleh Belanda. Ternyata Jepang lebih kejam anak-anak. Mereka melakukan kerja paksa, perbudakan, menguasai aset-aset orang Indonesia, dirampas dan macam-macam, lebih kejam. Jadi menjajah Indonesia hanya sebentar, tapi terkenal sangat kejam. Hingga suatu saat kemudian negara-negara sekutu Eropa dan sekitarnya itu balas dendam, ganti nyerang Jepang yang ada di negara-negara yang dikuasainya itu. Sehingga Jepang menjadi semakin menurun kekuatannya. Begitu mengetahui kekuatan Jepang menurun, para tokoh bangsa kita melihat, ini ada peluang ini kita ada peluang untuk merebut negara kita sendiri, untuk memerdekakan diri. Di lobby-lobby dan macam-macam, akhirnya pada saat tanggal 1 Maret 1945, Jepang sepakat untuk membentuk BPUPKI. Ya sudah, mereka sudah tidak, kalaupun perang mungkin sudah merasa kalah dengan Indonesia. Akhirnya mereka membentuk BPUPKI. Tanggal berapa? 1 Maret. Tetapi BPUPKI ini baru diresmikan, anggota-anggota BPUPKI baru dilantik, baru diresmikan pada tanggal 29 April. Itu 1 bulan lebih. 1 Maret dibentuk, diresmikannya 29 April. Ternyata mereka menunggu hari ulang tahunnya raja mereka, Kaisar Hirohito. Jadi seolah-olah Jepenginnya Jepang itu seolah-olah BPUPKI ini adalah kado ulang tahunnya Kaisar kepada Indonesia. Seolah-olah pengennya mereka seperti itu.
Kemudian apa sih BPUPKI itu? BPUPKI adalah kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Josakai. Nah, BPUPKI ini dipimpin oleh orang Indonesia. Yang menjadi ketua adalah orang Indonesia. Ini orangnya. Kita lihat. Beliau ini adalah seorang dokter, seorang keturunan ningrat. Yang menjadi ketua BPUPKI namanya adalah Rajiman Wedyodiningrat. Anggota BPUPKI banyak sekali, dan selain orang Indonesia asli, juga di situ ada orang Jepang, tetapi statusnya hanya sebagai anggota peninjau saja. Mereka tidak ikut urun rembuk, mereka hanya nonton saja. Sebagian hanya menjadi bagian administrasi, ngurus dokumen dan macam-macam. Itu 29 April dibentuk BPUPKI. Kemudian buat apa sih BPUPKI? Apa sih pekerjaannya BPUPKI? Ternyata BPUPKI itu tugasnya yang pertama adalah melakukan sidang. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, sekitar 3-4 hari ya. 29 Mei sampai 1 Juni. Itu sidang mereka yang pertama, BPUPKI sidang yang pertama. Yang dibahas dalam hari-hari itu apa? Yang dibahas adalah dasar negara. Nah, ini yang dibahas pada sidang yang pertama itu adalah dasar negara. Karena negara butuh dasar. Selanjutnya, setelah sidang yang pertama, beberapa hari kemudian, tanggal 10 sampai 17 Juli, berarti berapa hari itu? 7 sampai 8 hari ya, 8 hari, BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Kalau yang sidang pertama yang dibahas adalah dasar negara, sidang yang kedua yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian di tengah-tengah sidangnya kan tanggal 10 sampai tanggal 17. Di tengah-tengah sidang, yaitu tepatnya tanggal 14 Juli 45, mereka menyepakati naskah mukaddimah, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Itu naskah mukaddimah disepakati tanggal berapa? 14 Juli. Naskah mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar ini nanti kemudian terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Jadi kalau kalian mendengar Piagam Jakarta, berarti yang dimaksud adalah naskah mukaddimahnya Undang-Undang Dasar. Kenapa kok disebut Piagam Jakarta? Apakah karena sidangnya dilakukan di Jakarta? Tidak. Naskah mukaddimah Undang-Undang Dasar ini disebut Piagam Jakarta karena disepakati tanggal 14 Juli, dan 14 Juli itu bertepatan dengan hari jadi Kota Jakarta. Nah, di dalam naskah mukaddimah ini itu kan ada 4 alinea. Di alinea yang keempat terdapat rumusan dasar negara. Dimasukkan di situ dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya. Itu dimasukkan di alinea keempat mukaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Sidang kedua ya. Kemudian anak-anak, karena BPUPKI sudah melakukan sidang 2 kali, sudah menyelesaikan tugasnya, maka tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan. Diganti dengan organisasi baru, dengan lembaga baru namanya PPKI. Kalau di BPUPKI itu di dalamnya masih ada orang Jepang, di organisasi yang namanya PPKI ini itu 100% orang-orang Indonesia asli. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah benar-benar teknis, sudah mempersiapkan kemerdekaan. Siapa yang ditunjuk menjadi ketua? Kalau BPUPKI tadi ketuanya adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat. PPKI ini ketuanya ganti. Ketuanya adalah, sebelumnya PPKI
Kalau di dalam istilah Jepang juga disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian siapa yang menjadi ketua? Yang menjadi ketuanya adalah ini. Kalian familiar dengan wajah beliau? Ya, beliau adalah Insinyur Soekarno. Ini yang menjadi ketua PPKI. Kemudian anak-anak, Jepang semakin melemah. Tanggal 14 Agustus, dua kota besar mereka, Nagasaki dan Hiroshima, dijatuhi bom atom. Itu bom atom itu sekali ngebom, lar, satu kota hancur lebur. Wah, akhirnya Jepang melemah, sangat melemah sekali. Melihat hal itu, para pemuda sudah nggak sabar. Ini mumpung orang Jepang kekuatannya melemah, ayo kita merdeka, cepat-cepatan merdeka. Maka tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah sebuah peristiwa. Bung Karno selaku ketua PPKI dan Bung Hatta diculik. Tapi diculik bukan untuk disakiti ya, diculik untuk diamankan, diselamatkan agar tidak dipengaruhi oleh asing, yang kedua agar tidak diganggu oleh negara asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Jadi diculik, dibawa ke sebuah tempat di sebuah kampung yang nama kampung itu adalah Rengas Dengklok. Makanya peristiwa itu disebut peristiwa Rengas Dengklok. Diculik di situ, mereka diskusi di situ panjang sekali. Oh, anak-anak pemuda sudah nggak sabar, sudahlah Bung, kita merdeka saja. Yang Bung Karno, loh kita harus matang dulu dan seterusnya. Akhirnya mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Berarti tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat. Dibacakanlah naskah proklamasi kemerdekaan itu di depan rumahnya Bung Karno. Seadanya sudah, benderanya saja jahit sendiri dan macam-macam. 17 Agustus Indonesia resmi menjadi sebuah negara. Ya, secara de facto tanggal 17 Agustus 45 Indonesia resmi menjadi sebuah negara yang merdeka. Karena sudah menjadi sebuah negara, maka dibutuhkan banyak hal. Dibutuhkan konstitusi, dibutuhkan perangkat pemerintahan dan macam-macam. Oleh karena itu keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah sidang PPKI. Para anggota-anggota PPKI kumpul melakukan sidang. Kemudian mereka menetapkan tiga hal. Tiga hal penting ini, yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu diambil dari hasil rancangan ketika sidang BPUPKI. Jadi sidang BPUPKI itu membuat rancangan, kemudian disahkan, ditetapkan tanggal 18 Agustus oleh PPKI. Yang kedua, yang dihasilkan oleh sidang PPKI yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden. Undang-undang dasar sudah ada. Loh, ini butuh pemimpin. Ibarat naik mobil itu butuh supir. Tidak mungkin semuanya naik mobil terus tidak ada yang nyupir. Butuh supir. Maka dipilihlah presiden dan wakil presiden. Mereka memilih Bung Karno atau Insinyur Soekarno sebagai presiden dan dibantu oleh wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga yang disepakati adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Karena tidak mungkin presiden dan wakilnya bekerja sendiri. Mereka membutuhkan banyak bantuan. Menteri belum ada, lembaga-lembaga belum ada. Dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, dari ketiga ketetapan ini, kok kita tidak melihat ketetapan tentang dasar negara ya? Katanya proses penetapan dasar negara. Kok tiga poin ini tidak ada kalimat dasar negara? Ternyata itu sudah secara implisit masuk pada poin yang pertama. Ketika Undang-Undang Dasar ditetapkan, di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat mukaddimah atau pembukaan. Jadi dari rancangan BPUPKI itu ada beberapa perubahan. Yang awalnya istilahnya mukaddimah diganti menjadi pembukaan dan seterusnya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu pada alinea yang keempat terdapat 5 sila. Nah, disitulah berarti ketika Undang-Undang Dasar ditetapkan secara otomatis dasar negara
yang dasar negara itu sudah tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga ikut ditetapkan. Kemudian anak-anak, Pancasila, ada yang tahu tidak kapan diperingati hari lahirnya? Ada yang tahu? Ya. Hari lahir Pancasila adalah tanggal 1 Juni. Kenapa 1 Juni ya? Coba kalian ingat-ingat lagi. Tadi Pancasila disepakati tanggal berapa? Disepakati ketika menyepakati Undang-Undang Dasar, dan itu adalah tanggal 18 Agustus. Tapi kenapa kok hari lahir Pancasila diperingati 1 Juni bukan 18 Agustus? Ada yang tahu jawabannya? Kalau kalian ingin tahu jawabannya, silakan baca buku paket yang warna merah ini, buku paket PPKN. Kalian buka halaman 5-11. Minimal kalian baca itu. Kalau ingin lebih puas, baca dari halaman pertama sampai halaman yang banyak lah pokoknya tentang bab 1. Kalian cari, baca itu, kemudian kalian cari tahu. Kalian cari tahu dari bacaan itu tanggal 1 Juni itu ada kejadian apa sih? Kalian cari tahu. 1 Juni ada apa ya? Nah, nanti kalian hubungkan kenapa Pancasila diperingati tanggal 1 Juni. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa banyak-banyak membaca ya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.